bimbingan syekh, bimbingan guru, bimbingan ustaz, dengan mudah mereka bisa terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang sesat-menyesatkan seperti itu. Betul? Begitu saya bertanya, menjaga generasi muda kita wajib tidak? Wajib tidak? Wajib pada para pejabat, kalau tidak ngerti agama, jangan ngomong agama. Kalau nggak tahu agama, jangan sok pinter agama. Urus aja bidangnya, betul? Betul. Akhirnya ucapannya jadi ngawur dan itu bisa menimbulkan keonaran dan kegaduhan. Nah, baiklah sudah. Kalau kita sudah tahu sedemikian rupa tentang kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, maka saya membawakan satu ayat lagi sudah tentang kesempurnaan kita punya Nabi, hebatnya kita punya Nabi sudah. Dan ini sering kita baca kalau kita lagi memperingati Maulid. Tadi pada saat kita baca rawi, ayat ini juga kita baca sudah, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala fi kitabil aziz laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Luar biasa sudah. Allah nyatakan di sini laqad ja'akum, telah datang kepada kamu sekalian, umat manusia, bangsa Arab. Seperti itu ayat itu diturunkan di sana sudah. Orang-orang yang beriman, telah datang kepada kamu sekalian min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, sama-sama manusia. Tapi manusia ini bukan malaikat, bukan jin. Min anfusakum, min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Bahkan ada satu riwayat yang lain menyebutkan min anfasikum. Min anfasikum artinya dari yang bagus di antara kamu. Sudah. Teman-teman qiraah mutawatirahnya min anfusikum sudah. Jadi Allah sudah kasih tahu datang kepada kalian rasulun, seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul yang bagaimana? Allah kasih tahu sifatnya, azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Artinya saudara, azizun 'alaihi, dia merasa terbebani dengan beban yang sangat berat, ma 'anittum, dari apa-apa yang kamu derita. Dengan kata lain artinya Allah ngasih tahu ini bukan sembarang manusia. Manusia yang suka duka kita menjadi suka duka dia. Sedihnya kita sedihnya dia, derita kita derita dia, sakitnya kita sakitnya dia. Allah yang kasih tahu ini manusia yang luar biasa. Saudara, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum, dan dia sangat peduli kepada kamu. Harisun 'alaikum, peduli kepada kamu. Dia menginginkan kamu semua bahagia, selamat dunia akhirat. Allah yang kasih tahu seperti Nabi bukan sembarang Nabi yang saudara. Nabi yang merasa terbebani dengan penderitaan kita semua, suka duka kita, suka duka beliau saudara, dan beliau sangat peduli dengan kebahagiaan kita. Nggak sampai di situ, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman rauf rahim. Rauf nama Allah, rahim nama Allah. Kedua nama ini Allah berikan untuk Nabi-Nya sudah. Jadi manusia yang satu ini, Rasul yang aku utus, dalam ayat itu Allah menyatakan saudara, ada seorang Rasul yang punya sifat rauf dan rahim terhadap orang yang beriman. Rauf dari kata rafah, rahim dari kata rahmah. Apa sih bedanya? Kalau rahmah umum kita tahu cinta dan kasih sayang saudara. Lalu apa pengertian daripada rafah? Rafah, orang yang tega-tegaan saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut welas kasih. Sudah, kalau dalam bahasa umum disebut kagak-tegaan. Tahu kagak-tegaan kan? Tahu kagak-tegaan, pokoknya melihat orang kesian aja. Pokoknya kalau melihat orang pengen membantu aja. Pokoknya kalau melihat orang tersentuh hatinya, itu kita punya Nabi sudah. Nah, sekali lagi ayat ini juga menjadi dalil kalau manusia ini tidak sempurna, saudara. Allah tidak kasih dua namanya buat beliau, saudara.
Dia Rahim. Masya Allah. Kalau ini manusia nggak punya sifat yang sempurna, mustahil Allah puji sampai setinggi itu sudah. Alhamdulillah. Jadi ini sekali lagi juga dalil